Welcome back to I Music. Informasi dan Music. Ayo. Masih bersama Nalia Devanda. Dan saya Dinda Marsika. Dan saya Henry. Bang Hen. Oh Bang Hen aja. Kayaknya Bang Hen sih. Biar agak gaul. Iya. Oke. Oke, lanjut lagi ini yuk, kan, ngobrol yuk. ini sebelum kita move pembahasan kita ke usaha, kita ngobrolin dulu kan. Kayak ini dulu pernah baca artikel, kakak ini kan pemain band nih. Wih. Dan boleh diceritain ke teman-teman tuh pengalaman di ngeband dulu gimana. Oke. Asik. Ceritain bandnya apa gitu. Posisinya di mana, penjaga gawang? Itu Lebih ke pemain penonton. bola. Kok sepi sih? Ih. Susah nih. Dia Kayaknya hafal banget ya. Gimana, Pak? aktif ya kan Aldi ya. Dulu ngeband dari 2005. Dari 2005 sampai di 2010-an. Iya. 2005 aku masih SD. Iya. Kelas 5. Mas ya, Mas. Dulu bandnya Parcel, memang kita ikut festival juga, tapi memang konsepnya bawa-bawa lagu sendiri sih, lagu ciptaan sendiri. Dan itu juga yang pada akhirnya ngantar saya sama teman-teman dari Samarinda untuk diterima lagunya di Jakarta dan bikin album di sana. Oke. Dan diterima produser waktu itu Edwin Coklat sama Ernest Coklat sama Nirina Jubir. Wow, keren. Iya, di sana sampai dibikinin video klip, terus kita ke beberapa di kota Jawa juga, di beberapa Jawa, Pulau Jawa sampai akhirnya mungkin masa itu kalah sama boy band sih. Oh iya, Sama boy band. band lain juga kan? Iya, Oh, itu iya, benar. Mungkin saat itu yang pada akhirnya musik kami belum bisa diterima saat itu. Mungkin kalau sekarang bisa diterima sih dengan musik elektronik. Betul. Iya, musim karena- banget sekarang ya. Iya, Mungkin sekarang lagi timingnya musim. kali ya Timingnya belum pas benar, waktu benar. dulu kan orang-orang Iya. pada sukanya ya musik Melayu Betul. gitu kan, terus apalagi boyband yang cowok-cowok semua gitu, cewek-cewek kan pasti Iya. histeris gitu kan. Sampai Kalau produser sekarang- kami tuh pernah ngantar sama manajer kami ngantar CD ke label satu, kan kita waktu itu masih indie, ke label nasional. Pas kita antar karena memang lagi ramenya boyband, Boyband. kita diarahin untuk jadi boyband. Ya jadi gimana dong? Wow. Iya. Cuman saat itu kami pikir ya memang kami bukan arahnya ke situ, Iya. kita tetap Oke. berjalan di jalur indie sih. Oke, kalau kita ngikutin label mah ngikutin pasar, Betul. ada habisnya ya. Iya benar, selalu ada yang baru terus kak ya. Betul. Dan kita tidak akan mengenal dia sebagai Bang Hen, Betul. Bang Boyband. Aduh, nanti nyanyinya berjoget-joget. Beda lagi kan? joget-joget. Bayangin itu segede ini joget-joget. Iya ya. Ini gondrong jambangan. Iya. Ini megang tongkat di laut. Waduh. Apa men? Versi ngambang. Versi ngambang lagi. Kocak lah. Habis itu disiram. Waduh. Terusin aja. Apaan tuh? Oke, lanjut lagi nanya, aku minum aja. Oke, ya minum. Nah itu kan jadi kayak jauh banget nih ceritanya nih dari anak band yang bermusik gitu tiba-tiba jadi pengusaha. Nah kenapa tuh tiba-tiba langsung jadi banting setir? Ya itu tadi sebelumnya kan memang banting setir karena dari teman-teman fans juga ajakinnya buka Awalnya dari merchandise tadi merchandise tuh tadi ya. awalnya di situ sih. Udah akhirnya saya buka, saya pelajarin, oh ternyata enak juga nih bisnis gitu. Terus akhirnya 2012 saya pulang ke Samarinda dengan konsep juga jualan baju itu, distro atau clothing line gitu. Ya udah jualan itu terus sampai di 2014 kalau nggak salah vakum si distro itu, dan saya lihat ternyata seksi juga nih kuliner karena terus bertambah terus berkembang. Nah pada akhirnya ya udah memutuskan untuk pindah ke kuliner. Oke. Karena kan orang setiap hari makan ya, butuh makan. Apalagi betul. kalau tergiur harganya murah terus enak kan, mantul itu pas. Oke, balik lagi Pak. Biar yang nonton percaya Bapak ini anak band. Megang apa sih dulu? Main apa sih? Dulu di Parcel kemarin. Di Parcel kemarin main bass sih. Oke. Mungkin sesuai badan gitu. Memang body pemain bass harus tinggi besar gitu. Iya kayaknya sih. Oke. Buat nutupin perut kan. Kenapa Bapak nggak ini cek-cek sama pegang stick das? Cek das gitu. Kurang kelihatan. Padahal di depan lah ya. Iya. Emang sejarahnya dari kecil kah atau pas ngeband memang udah megang bass sama teman-teman Parcel? Enggak sih, malah dulu pengennya main drum. Oke. Terus tapi sejalannya waktu diajakin teman karena kebutuhannya bukan di situ artinya. Akhirnya main bass, terus baru ketemu teman-teman yang lain dengan belajar dan sekolah musik segala macam, akhirnya main
situ. Oke, literally. Wah, literally. Itu dari 2005 tadi ya, Iya. sampai 2000 2010 kalau nggak salah. itu aktif banget di Parcel gitu ya. Betul, aktif banget. Pertama aku kan sempat ikut festival vokal. Betul. Juara berapa kemarin Pak? Juara favorit. Juara favorit dan itu masuk album ya? Iya, masuk album kompilasi ya. Kompilasi Gudang Garam. Oke. Oh, nasional berarti. Iya, Betul. Oke. Masuk ya. Nasional. Zaman itu. Iya, waduh, itu keren banget ya. Blok Selebor lah ya. Iya, Blok Selebor, Selebor. ingat banget zaman gitu nih. Oh iya kah? Iya, di era-era Kalau dulu 2000. masih belum ngerti itu. Masih belum ngeband lagi, belum nyanyi lagi dia ya. Ngerti Belum kita. nyanyi dia ya. Dia kebetulan masih kecilannya makan pasir. Aduh, makan Saya pasir. kira ngorek-ngorek pasir di pinggir jalan. Nah, betul, habis itu dipakan. Nggak dimakan juga kali ah. Jadi sepeingat angkatan-angkatan Bapak nih ya, saya nonton nih Pak. Oh, oke. Angkatan 2010 ke bawah, Samarinda dimanapun juga, itu musimnya festivalan ya Pak ya. Betul. Sekarang udah mulai sepi sih, lebih ke Iya gigs. benar. Ya lebih ke gigs, cover-coveran di YouTube dan Betul. Kalau zaman aku dulu SMA sih masih banyak sih kak festival. Kalau sekarang udah makin ini ya, Udah makin kurang. berkurang. Betul. Dari event-event yang biasanya diadain juga mulai berkurang, apalagi dengan keadaan mulai kemarin kena ada Corona. COVID ini, Covid, malah tambah drop banget musik-musik. Benar. Betul. Kalau kemarin masih ada teman-teman indie yang mulai menunjukkan taringnya lah. Iya, Tapi bikin sekarang event udah ya. gitu. Tapi sekarang mulai turun lagi gara-gara kemarin. Apalagi kayak kita nih kan kak. Iya, band cafe ya. Oh, iya. Band cafe tapi aman ya ini ya? Aman insya Allah. Aman ya. Sudah mulai. Tetap Jadi jaga. aman ya. Apa Kok pindah nih kita tanya? Jadi saya yang narsum. Oh iya. Tetap jaga sosial Tetap media dong. ya. Iya, Sebelum betul. nyanyi di Tetap jaga sosial media, social Iya, distancing. Oke lanjut. Jadi kakak tuh sempat berapa tahun berkecimpung di bandan tadi dari 2005 sampai 2010. 5 tahun ya kak ya. Hampir 5 tahunan. Oh, berapa lagu tuh yang sudah dihasilkan? Kalau untuk album, kalau digabungin semua sih bisa hampir lebih dari 10-an sih. Cuman albumnya beda-beda. Ada yang kayak album kompilasi, kayak tadi masuk di Rock Slebor tadi, itu 1 lagu. Terus ada juga yang album sendiri 10 lagu. Ada juga yang kita reshuffle lagu juga ada, itu jadi sampai ya mungkin sekitar 15-an lebih ada. Kalau Playboy tadi tuh yang udah dinyanyiin itu lagu tahun kapan tuh kak? Itu malah di tahun 2007 pertama kalinya kita bikin album. Oh iya bener sih, karena aku dengerin pas SMP kan. Jadi fun fact nih ya buat teman-teman di rumah juga, buat Kak Andrew juga nih ya. Jadi kan kalau zaman dulu tuh kita kalau beli handphone baru sering diisiin sama konternya kan. Oke. Mbak mau diisiin MP3 aplikasi ya? atau MP3 nggak? Boleh ya, ini aja kan. Oke. Pertama dengerin, ih kok enak, padahal nggak tahu awalnya tuh band Samarinda tuh nggak ngerti. Jadi kan pas lagi ngumpul-ngumpul sama kakak-kakak yang lebih tua gitu kan, kok Ninda punya lagu ini gitu. Nggak tahu kan diisiin sama konter Konter ya? handphone Waduh. gitu. Ini band Samarinda tahu, dia bilang gitu. Ih keren, baru itu anak SMP kan dengerin lagu band dari Samarinda yang sekeren itu tuh kayaknya mes aja sih. Masih ingat nggak berapa kbps itu? Aduh enggak. Ya kan yang zaman-zaman dikompres Pak. Iya benar. Itu zaman Suaranya sudah mendem banget mendem ya. banget itu zaman-zaman. Asli deh. Itu asli. Nah Pak, kita move sekarang kenapa sih tiba-tiba dapat mukjizat apa gitu? Inspirasinya dari mana? Selain Bapak awalnya kan mulai jual-jual clothing dan membuka tempat usaha tiba-tiba gitu Pak. Yang berwirausaha gitu, kenapa? Wirausaha sebenarnya memang tadi saya lihat kuliner memang wah kayaknya menjanjikan. Karena dari baju tadi saya lihat wah bisnis ini kayaknya enak, seru, dan memang walaupun saya latar belakangnya sebenarnya keluarga dan segala macam ayah ibu itu PNS semua, tapi saya mencoba untuk banting setir. Nah dari situ saya pengen coba buktiin bahwa dari dunia usaha, berkembangnya dari dunia usaha, dari itu ya walaupun pasang surut ya tadi sampai turun ke jualan gorengan, terus pada akhirnya punya usaha yang punya brand makanan kayak dulu ada namanya Makan Yuk, terus ada juga pernah Bebek Om Bewok. Iya, di seberang situ. Seberang, oh ini langganan nih. Tahu deh. Tahu. Kayaknya kehidupan Bang Hen kamu lebih tahu ya? Enggak juga Dari sih. zaman kecil lagunya sampai Lagunya cuma tahu satu tuh aja sih tapi nya. Karena Playboy kali ya. Wah, sering iya. diganggu oleh Jadi Playboy. mengena gitu. Oh iya. ngomongin apa sebenarnya itu? Playboy yang gak ada jodohnya. Iya. Enggak.
Lanjut Pak. Iya itu sih, jadi akhirnya terus pas sudah mulai ke belajar bisnis sampai akhirnya bener-bener belajarin banget bisnis ini seperti apa, sampai pada akhirnya dari belajar dari sampai keluar juga belajar di luar tentang bisnis, pahami tentang bisnis ataupun dengan dunia YouTube atau Google segala macam, sampai akhirnya pun di sini saya juga mencoba untuk menjadi mentor teman-teman yang baru mau belajar bisnis. Jadi saya juga membuat sama teman-teman sih, sama tim bikin namanya ruang bisnis. Nah itu ruang bisnis itu yang modelnya kayak pengajaran dan mentoring bisnis. Wah, Gitu. mungkin kita bisa ngulik juga ya. Benar. Di segmen berikutnya kita Betul. bakal saya tanya dan ruang bisnis ataupun juga pengajarannya, sharingnya ya sama Iya. teman-teman yang pengen memulai bisnis itu gimana sih? Benar. Oke. Makanya tetap aja pantengin TV kamu, tapi jangan terlalu dekat. Iya. Sosial media ya. Nanti matanya juling Sosial guys. Jadi, Jangan kemana-mana ya, tetap standby di depan TV-nya karena kita akan balik lagi di iMusic. Informasi dan music. music.